Apartemen senilai 20 miliar itu seharusnya menjadi simbol dari perjalanan panjang yang berhasil dilewati Damar dan Yuni setelah bertahun-tahun hidup penuh perhitungan. Tidak ada warisan besar yang mereka terima. Tidak ada keberuntungan mendadak yang mengubah keadaan dalam semalam. Semua yang mereka miliki berasal dari kerja keras yang berlangsung sangat lama. Damar memulai usahanya dari skala kecil dengan modal terbatas, sementara Yuni menjadi orang yang selalu berada di belakang layar, mengatur keuangan rumah tangga dengan sangat hati-hati. Saat usaha sedang sulit, Yuni terbiasa mengurangi kebutuhan pribadinya agar arus keuangan keluarga tetap aman. Ia menunda membeli pakaian baru, menunda memperbaiki barang-barang rumah yang rusak, bahkan beberapa kali menggunakan tabungan pribadinya untuk membantu kebutuhan usaha tanpa pernah menuntut imbalan apapun. Kehidupan mereka memang tidak mewah, tetapi selama bertahun-tahun, keduanya percaya bahwa semua pengorbanan itu dilakukan untuk tujuan yang sama. Ketika kondisi keuangan akhirnya jauh lebih baik dan usaha Damar berkembang pesat, mereka mulai membicarakan pembelian sebuah apartemen premium sebagai investasi jangka panjang sekaligus tempat tinggal yang lebih nyaman untuk keluarga mereka. Yuni ikut terlibat dalam setiap pembahasan mengenai anggaran, cicilan, biaya administrasi, hingga rencana penataan ruangan. Ia menghabiskan banyak waktu mencari inspirasi desain kamar anak, menghitung kebutuhan furnitur, dan membayangkan kehidupan baru yang lebih tenang setelah bertahun-tahun tinggal di rumah yang semakin sempit. Di dalam pikirannya, apartemen itu bukan sekedar properti mahal. Apartemen itu adalah hasil nyata dari seluruh perjuangan yang pernah mereka lalui bersama sejak awal pernikahan. Namun, semua harapan itu berubah menjadi perasaan asing yang sulit dijelaskan ketika proses administrasi hampir selesai. Saat dokumen kepemilikan diperlihatkan untuk pengecekan akhir, Yuni melihat sebuah nama yang membuatnya terdiam cukup lama. Nama yang tercantum sebagai pemilik bukanlah nama Damar, dan bukan pula namanya sebagai istri yang ikut membangun aset tersebut. Nama yang tertulis adalah Sumiati, ibu Damar. Selama beberapa detik, Yuni merasa seolah ada bagian penting dari hidupnya yang terlepas begitu saja tanpa ia sadari. Ia membaca ulang lembar demi lembar dokumen untuk memastikan tidak ada kesalahan. Semua data mengarah kepada nama mertuanya. Damar berusaha menjelaskan bahwa hal tersebut hanyalah bagian dari proses administratif dan strategi keluarga untuk menjaga aset agar lebih aman. Penjelasan itu terdengar tenang, tetapi tidak mampu menghapus kenyataan yang ada di depan mata. Uang yang digunakan untuk membeli apartemen tersebut berasal dari hasil kerja mereka selama bertahun-tahun. Sebagian dana bahkan berasal dari aset milik Yuni yang telah dijual demi memperkuat kemampuan pembayaran. Yang membuatnya semakin sulit menerima keadaan bukan hanya persoalan nama di atas kertas, melainkan kenyataan bahwa keputusan sebesar itu dilakukan tanpa pembicaraan yang benar-benar terbuka. Selama ini, Yuni selalu percaya bahwa setiap langkah penting dalam rumah tangga mereka diputuskan bersama. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pembelian properti terbesar dalam kehidupan mereka justru dilakukan dengan cara yang membuat dirinya merasa tidak memiliki tempat di dalam keputusan tersebut. Setelah kembali ke rumah malam itu, aktivitas berjalan seperti biasa. Anak mereka belajar di meja makan, televisi menyala pelan di ruang keluarga, dan pekerjaan rumah tetap harus diselesaikan. Namun bagi Yuni, suasana yang selama ini terasa hangat mendadak berubah. Di balik rutinitas sederhana yang tampak normal, ia mulai merasakan jarak yang belum pernah ada sebelumnya antara dirinya dan laki-laki yang selama bertahun-tahun ia percaya sebagai rekan hidup yang selalu berjalan di sisinya. Perasaan itu tidak muncul dalam bentuk pertengkaran besar atau sikap yang tiba-tiba berubah drastis. Justru sebaliknya, semuanya berlangsung sangat pelan, hingga membuat Yuni semakin gelisah.
Damar tetap berangkat bekerja seperti biasa, tetap mengantar anak mereka ke sekolah ketika sempat, dan tetap menanyakan kebutuhan rumah tangga pada akhir pekan. Namun, setiap kali pembahasan mengenai apartemen muncul, Damar selalu memberikan jawaban yang singkat dan cenderung mengakhiri percakapan secepat mungkin. Yuni berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin memang ada alasan yang belum ia pahami. Ia mencoba berpikir bahwa suaminya tidak mungkin sengaja menyingkirkannya dari keputusan sebesar itu. Akan tetapi, semakin lama ia mencoba menerima keadaan, semakin banyak hal yang membuat pikirannya tidak tenang. Ia mulai mengingat kembali beberapa kejadian dalam beberapa bulan terakhir yang sebelumnya dianggap biasa. Ada beberapa pertemuan keluarga yang ternyata membahas apartemen tanpa melibatkannya. Ada sejumlah dokumen yang pernah dibawa pulang Damar, lalu langsung disimpan tanpa pernah diperlihatkan kepadanya. Bahkan, ada beberapa kali Damar pergi menemui pihak pengembang dengan alasan urusan administrasi, sementara Yuni baru mengetahui kunjungan tersebut jauh setelah semuanya selesai. Potongan-potongan kejadian itu mulai membentuk gambaran yang membuat dadanya terasa sesak. Yang paling menyakitkan bukan hanya persoalan nama pemilik apartemen, melainkan kenyataan bahwa proses tersebut tampaknya sudah direncanakan cukup lama tanpa sepengetahuannya. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi rumah tangga mereka perlahan berubah menjadi kumpulan pertanyaan yang tidak menemukan jawaban memuaskan. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat ketika Sumiati mulai berbicara mengenai apartemen tersebut, seolah-olah memang menjadi miliknya sepenuhnya. Dalam beberapa kesempatan keluarga berkumpul, ia membahas rencana penggunaan unit, pemilihan furnitur, hingga kemungkinan salah satu anggota keluarga lain tinggal di sana untuk sementara waktu. Tidak satu pun pembicaraan itu melibatkan pendapat Yuni. Kehadirannya terasa seperti orang luar yang hanya mendengarkan keputusan-keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Setiap kali Sumiati menyampaikan rencananya, anggota keluarga lain mengangguk tanpa mempertanyakan apapun. Yuni duduk diam sambil berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. Di dalam hatinya, muncul perasaan yang selama ini selalu berusaha ia hindari, yaitu perasaan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar diterima sebagai bagian yang setara dalam keluarga suaminya. Selama bertahun-tahun, ia berusaha menghormati Sumiati, membantu ketika dibutuhkan, mengalah dalam berbagai persoalan kecil, dan menjaga hubungan tetap baik demi ketenangan rumah tangga. Namun, semua usaha itu terasa tidak berarti ketika hasil kerja keras yang dibangun bersama suaminya justru berada di bawah kendali orang lain. Sepulang dari salah satu pertemuan keluarga, Yuni membuka kembali catatan keuangan lama yang masih tersimpan rapi di dalam lemari. Ia melihat angka demi angka yang pernah mereka kumpulkan dengan susah payah. Ada catatan biaya sekolah anak, pembayaran utang usaha pada masa sulit, pengeluaran rumah tangga yang ditekan seminimal mungkin, hingga dana hasil penjualan aset yang dahulu berasal dari keluarganya sendiri. Semua catatan itu menjadi pengingat bahwa apartemen tersebut tidak hadir begitu saja. Di balik nilainya yang fantastis, ada tahun-tahun panjang pengorbanan yang sebagian besar dijalani bersama. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui nama Sumiati tercantum sebagai pemilik, Yuni mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada sekedar kesalahan administratif atau keputusan keluarga biasa. Pikiran itu terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Saat menyiapkan sarapan sebelum matahari terbit, saat menunggu cucian selesai,
Bahkan ketika menemani anak mereka mengerjakan tugas sekolah di meja makan, pertanyaan yang sama terus muncul tanpa henti. Ia mulai mencoba melihat kembali perjalanan rumah tangganya dengan sudut pandang yang berbeda. Selama ini, Yuni selalu menganggap campur tangan Sumiati sebagai bentuk perhatian seorang ibu terhadap anaknya. Ketika Sumiati ikut memberi pendapat tentang keuangan keluarga, Yuni memilih mengalah. Ketika Sumiati beberapa kali mempengaruhi keputusan Damar dalam urusan usaha, Yuni juga tidak banyak bicara. Ia percaya menjaga hubungan baik jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan yang tidak perlu. Namun sekarang, setelah persoalan apartemen muncul, Yuni mulai menyadari bahwa batas antara perhatian dan kendali mungkin telah lama kabur. Semakin ia mengingat berbagai kejadian di masa lalu, semakin banyak pola yang terlihat. Hampir setiap keputusan besar yang menyangkut masa depan keluarga mereka selalu melibatkan Sumiati secara langsung. Sementara dirinya seringkali hanya diberitahu setelah semuanya berjalan. Kesadaran itu membuat Yuni merasa kecewa bukan hanya kepada mertuanya, tetapi juga kepada Damar. Sebab apapun alasan yang ada, suaminya lah orang yang seharusnya menjaga kepercayaan di antara mereka. Dalam diam, Yuni mulai mengumpulkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pembelian apartemen. Ia membuka kembali arsip rekening, bukti transfer, catatan tabungan, serta dokumen penjualan aset yang pernah digunakan untuk menambah dana pembelian. Malam demi malam, ia menghabiskan waktu memeriksa berkas sambil memastikan anak mereka sudah tidur. Dari tumpukan dokumen itu, satu kenyataan menjadi semakin jelas. Kontribusinya terhadap pembelian apartemen jauh lebih besar daripada yang selama ini diakui oleh keluarga Damar. Perubahan sikap Yuni perlahan mulai terlihat oleh suaminya. Ia tidak lagi bertanya berulang kali mengenai apartemen, tidak lagi memaksa pembahasan yang selalu berakhir tanpa jawaban jelas, dan tidak lagi berusaha mencari pembenaran atas tindakan yang telah terjadi. Sikap tenang itu justru membuat Damar merasa tidak nyaman. Rumah mereka tetap berjalan seperti biasa, tetapi suasananya tidak lagi sama. Yuni tetap menyiapkan kebutuhan keluarga dengan penuh tanggung jawab, tetap memastikan anak mereka berangkat sekolah tepat waktu, dan tetap mengurus berbagai keperluan rumah tangga tanpa keluhan. Namun, perhatian-perhatian kecil yang dulu hadir secara alami mulai berkurang. Ia tidak lagi antusias menunggu cerita Damar sepulang kerja. Tidak lagi menunjukkan ketertarikan pada rencana-rencana yang dibicarakan suaminya, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan pikirannya sendiri. Damar beberapa kali mencoba bersikap lebih hangat, tetapi setiap upaya terasa terlambat karena akar persoalan tidak pernah benar-benar disentuh. Di sisi lain, Sumiati justru semakin aktif membahas apartemen tersebut. Ia mulai menyampaikan rencana renovasi kecil, menentukan jenis perabot yang menurutnya cocok, bahkan membicarakan kemungkinan menggunakan salah satu ruangan untuk keperluan anggota keluarga lain yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Semua pembicaraan itu berlangsung seolah kepemilikan apartemen tidak pernah menjadi persoalan. Yuni mendengarkan tanpa banyak komentar, tetapi setiap kata yang keluar membuat luka di hatinya semakin dalam. Ia mulai memahami bahwa jika dirinya terus diam, maka keadaan ini akan dianggap wajar oleh semua orang. Bagi keluarga Damar, waktu mungkin akan membuat semuanya terlihat normal. Namun bagi Yuni, setiap hari yang berlalu justru memperjelas kenyataan bahwa hasil kerja keras yang ia bangun bersama suaminya sedang perlahan menjauh dari genggamannya tanpa pernah benar-benar ia relakan. Perasaan kehilangan itu tidak hanya berkaitan dengan nilai apartemen yang sangat besar, melainkan juga dengan rasa aman yang selama ini ia yakini ada dalam pernikahannya.
Selama bertahun-tahun, Yuni selalu merasa bahwa apapun kesulitan yang datang, dirinya dan Damar berada di pihak yang sama. Ketika usaha mengalami kerugian, mereka menghadapinya bersama. Ketika kebutuhan keluarga meningkat sementara pemasukan belum stabil, mereka mencari jalan keluar bersama. Karena itu, saat menyadari bahwa keputusan sepenting kepemilikan apartemen dilakukan tanpa keterlibatannya, Yuni mulai mempertanyakan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia ragukan. Ia bertanya-tanya, apakah selama ini Damar benar-benar melihatnya sebagai pasangan yang setara, atau hanya sebagai seseorang yang membantu menjalankan rumah tangga? Pertanyaan tersebut terus tumbuh hingga mempengaruhi cara pandangnya terhadap berbagai kejadian kecil yang terjadi setiap hari. Ia mulai memperhatikan bagaimana Damar selalu terlihat sungkan ketika berbicara tentang ibunya. Bagaimana setiap saran dari Sumiati hampir selalu diterima tanpa banyak pertimbangan, dan bagaimana kepentingan keluarga besar seringkali ditempatkan lebih tinggi daripada kebutuhan rumah tangga mereka sendiri. Kesadaran itu membuat Yuni merasa lelah secara emosional. Bukan karena ia membenci keluarga suaminya, melainkan karena ia merasa perjuangan yang telah ia lakukan selama ini tidak pernah benar-benar dihargai. Dalam kesunyian malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai, ia duduk sendirian memandangi berkas-berkas keuangan yang tersusun di atas meja. Di antara lembaran kertas tersebut, tersimpan jejak kehidupan yang pernah mereka bangun bersama. Setiap angka di sana mewakili pengorbanan yang nyata, mulai dari tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, hingga aset yang rela dilepaskan demi masa depan keluarga. Semua itu membuat Yuni semakin yakin bahwa dirinya tidak sedang mempermasalahkan sesuatu yang sepele. Beberapa hari kemudian, keadaan menjadi semakin sulit ketika salah satu kerabat Damar secara tidak sengaja membicarakan apartemen itu di hadapan banyak anggota keluarga. Dari percakapan tersebut, Yuni mengetahui bahwa sebagian besar keluarga besar ternyata sudah lama menganggap apartemen itu sebagai aset milik Sumiati. Banyak dari mereka bahkan tidak mengetahui bahwa dana pembeliannya berasal dari hasil kerja Damar dan Yuni selama bertahun-tahun. Sebagian mengira Sumiati membeli properti tersebut menggunakan tabungan pribadinya, sementara yang lain menganggap Damar hanya membantu mengurus proses pembelian sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Mendengar semua itu, Yuni merasakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Ia merasa seolah keberadaannya dihapus dari cerita yang sebenarnya. Tidak ada yang mengetahui bagaimana ia menghemat pengeluaran rumah tangga selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mengetahui bagaimana ia menunda banyak kebutuhan pribadi agar dana keluarga tetap aman. Tidak ada yang mengetahui bahwa sebagian dana penting yang digunakan dalam pembelian berasal dari aset yang pernah menjadi miliknya. Semua pengorbanan itu hilang begitu saja di balik nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan. Setelah pertemuan keluarga berakhir, Yuni pulang dengan hati yang sangat berat. Sesampainya di rumah, ia membuka kembali seluruh dokumen yang telah dikumpulkannya selama beberapa minggu terakhir. Kali ini, ia tidak sekedar memeriksa angka atau bukti transfer. Ia mulai menyusun semuanya secara lebih teratur dan rinci, mencatat asal-usul setiap dana yang digunakan dalam pembelian apartemen, menyimpan salinan transaksi penting, serta mengurutkan kronologi seluruh proses sejak awal. Untuk pertama kalinya sejak masalah itu muncul, Yuni tidak lagi hanya berusaha memahami apa yang terjadi. Ia mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kenyataan yang selama ini berusaha dihindarinya, yaitu bahwa mempertahankan hak dan martabatnya mungkin akan mengharuskannya mengambil sikap yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya dalam perjalanan rumah tangganya bersama Damar. Selama beberapa minggu berikutnya, Yuni menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang berbeda. Ia tidak lagi menunggu perubahan dari orang lain. Ia tidak lagi berharap
seseorang akan datang menjelaskan semuanya secara sukarela. Setelah seluruh dokumen tersusun rapi, ia berkonsultasi dengan pihak yang memahami persoalan hukum kepemilikan aset keluarga. Dari penjelasan yang diterimanya, Yuni memahami bahwa jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah. Nama yang tercantum dalam dokumen memiliki kekuatan yang sangat besar. Sementara bukti kontribusi keuangan harus disusun secara rinci agar memiliki nilai yang jelas. Namun satu hal yang paling membekas dalam pikirannya bukanlah persoalan hukum, melainkan kalimat yang mengingatkannya bahwa hak seseorang seringkali hilang bukan karena tidak ada bukti, melainkan karena terlalu lama memilih diam. Kalimat itu membuat Yuni melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Selama bertahun-tahun, ia mengira mengalah adalah cara terbaik menjaga keluarga. Ia mengira menahan kecewa akan membuat hubungan tetap utuh. Ia mengira diam adalah bentuk kedewasaan. Tetapi kini ia menyadari bahwa diam yang terus-menerus justru membuat orang lain terbiasa mengabaikan keberadaannya. Kesadaran itu memberinya keberanian yang selama ini tidak pernah muncul. Ketika akhirnya Yuni mengajak Damar duduk bersama untuk membahas semua dokumen yang telah dikumpulkannya, tidak ada tangisan, tidak ada kemarahan yang meledak, dan tidak ada tuduhan yang berlebihan. Yang ada hanyalah fakta-fakta yang tersusun rapi di atas meja, menunjukkan dengan jelas bagaimana apartemen itu dibeli menggunakan hasil perjuangan mereka berdua. Untuk pertama kalinya sejak masalah itu muncul, Damar tidak mampu lagi menghindari kenyataan dengan alasan-alasan yang selama ini digunakan. Malam itu menjadi malam yang paling jujur dalam rumah tangga mereka selama beberapa tahun terakhir. Damar akhirnya mengakui bahwa sejak awal dirinya terlalu takut mengecewakan ibunya. Ia terbiasa memenuhi keinginan Sumiati karena merasa memiliki utang budi atas pengorbanan yang pernah diberikan orang tuanya. Ketika pembelian apartemen direncanakan, ia memilih jalan yang menurutnya paling aman untuk menghindari konflik keluarga besar, tanpa menyadari bahwa keputusan tersebut justru menciptakan luka yang jauh lebih besar di dalam rumah tangganya sendiri. Pengakuan itu tidak langsung menghapus rasa sakit yang dirasakan Yuni. Tidak ada permintaan maaf yang mampu mengembalikan bulan-bulan penuh kekecewaan yang telah dilaluinya. Namun, untuk pertama kalinya, ia melihat Damar berhenti mencari pembenaran dan mulai menghadapi kesalahannya sendiri. Dalam minggu-minggu berikutnya, Damar mengambil langkah nyata untuk memperbaiki keadaan. Ia berbicara langsung dengan Sumiati mengenai sumber dana pembelian apartemen dan menjelaskan posisi Yuni yang selama ini diabaikan. Proses penyelesaian administrasi berjalan panjang dan melelahkan, disertai ketegangan yang tidak dapat dihindari dalam keluarga. Sumiati awalnya merasa tersinggung dan menganggap dirinya tidak dihargai. Tetapi perlahan, ia mulai memahami bahwa persoalan tersebut bukan tentang perebutan harta, melainkan tentang kejujuran dan penghormatan terhadap pengorbanan seseorang. Hubungan keluarga mereka tidak langsung kembali hangat seperti dulu. Ada luka yang membutuhkan waktu untuk sembuh. Namun seiring berjalannya waktu, Damar menunjukkan perubahan yang nyata melalui tindakan, bukan sekedar kata-kata. Ia mulai melibatkan Yuni dalam setiap keputusan penting, menjaga batas yang sehat antara rumah tangga dan keluarga besar, serta berusaha mengembalikan kepercayaan yang sempat runtuh. Apartemen yang dahulu hampir menjadi simbol kehancuran keluarga mereka, akhirnya berdiri sebagai pengingat bahwa sebuah rumah tangga tidak runtuh karena masalah uang semata, melainkan karena hilangnya kejujuran. Dan tidak ada aset sebesar apapun yang lebih berharga daripada kepercayaan yang dijaga dengan tulus oleh dua orang yang memilih tetap bertahan dalam satu keluarga.